Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab statika fluida dengan anggota yaitu yang pertama Yuda Satria Perdana, yang kedua ini Zulaifa Nikmah, yang ketiga Nabila Siskayuni, yang keempat Nafa Mamluah, yang kelima Novela Aika Maharani, yang keenam Oktavia Nur Azizah, yang ketujuh Presan Fatma Tiara Nuranisa, dan yang ke-8 Putri Anasari. Saya Nabila Siskayuni dengan NIM 207200021 akan menjelaskan tentang konsep fluida, tekanan, dan satuannya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep fluida statis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fluida statis. Fluida statis yaitu fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau bisa dikatakan diam, atau fluida dalam keadaan bergerak namun tidak terdapat perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Juga bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh dari fluida statis dibagi menjadi dua, yaitu statis sederhana dan tidak sederhana. Untuk contoh statis yang sederhana yaitu air di bak yang tidak dikenai oleh gaya. Selanjutnya yaitu tekanan. Tekanan yaitu gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Bidang atau permukaan yang dikenai gaya disebut bidang tekan, dan gaya yang diberikan pada bidang tekan disebut gaya tekan. Tekanan dirumuskan sebagai berikut. P atau P kecil sama dengan F per A, dengan keterangan P yaitu tekanan dengan satuan Pascal, F yaitu gaya tekan dengan satuan Newton, dan A yaitu luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Selanjutnya satuan tekanan. Tekanan memiliki berbagai satuan sehingga perlu adanya konversi satuan. Konversi satuan tekanan sebagai berikut. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter persegi. 1 bar sama dengan 1,0 kali 10⁵ Pascal. 1 ATM sama dengan 101.325 Pascal, dan 1 ATM sama dengan 760 mm hidragirum. Kemudian selanjutnya yaitu bab tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ialah tekanan suatu zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita menyelam di kolam renang, telinga pati akan merasakan tekanan pada telinga kita. Semakin dalam kita menyelam, maka akan semakin besar tekanan yang dirasakan. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan zat cair yang diberikan. Tekanan pada fluida itu juga tergantung pada kerapatan atau massa jenis zat cair. Gambar di samping menunjukkan sebuah wadah yang berisi zat cair. Pada gambar 1, tekanan hidrostatik di sebuah titik pada kedalaman H dinyatakan secara matematis dengan persamaan berikut. pH sama dengan pGH, di mana pH sama dengan tekanan hidrostatis. P adalah massa jenis zat cair atau kerapatan zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H adalah kedalaman zat cair. Tekanan hidrostatis dengan memperhitungkan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer berpengaruh pada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik pada suatu titik ditimbulkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik itu, yang berarti juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Besar tekanan hidrostatik dengan memperhitungkan adanya tekanan atmosfer secara matematis dituliskan sebagai berikut. Pada tekanan ini, besarnya tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh jenis fluida serta ketinggian setiap fluida yang berada dalam bejana. Dirumuskan seperti gambar di atas. Tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan fluida. Jika pipa U diisi dengan cairan yang sama jenisnya, maka akan sama tingginya. Namun jika pipa U diisi dengan cairan yang berbeda jenisnya, maka ketinggian pada setiap pipa akan beda. Maka diperoleh persamaan dengan gambar di atas.
Pembahasan selanjutnya ialah tentang skala pengukuran tekanan. Nah, skala pengukuran tekanan itu ada 3, yaitu yang pertama ada tekanan atmosfer, kemudian tekanan terukur, dan yang terakhir adalah tekanan mutlak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer atau yang sering kita kenal dengan tekanan barometrik merupakan tekanan yang berhubungan dengan berat udara atau atmosfer di permukaan bumi. Tekanan atmosfer diartikan sebagai berat udara atmosfer per satuan luas. Namun ada juga yang mengartikan bahwa tekanan atmosfer pada ketinggian tertentu adalah gaya persatuan luas yang diusahakan oleh udara pada ketinggian tertentu. Tekanan atmosfer terbesar terletak di atas permukaan tanah dan akan semakin berkurang ketika memiliki ketinggian yang lebih tinggi. Tekanan atmosfer itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oleh karena itu, semakin rendah atau semakin mendekati permukaan bumi, maka tekanan atmosfer akan semakin besar, dan ketika semakin menjauhi tanah atau permukaan bumi, maka akan semakin berkurang. Nah, tekanan atmosfer ini dilambangkan dengan ATM dan memiliki nilai 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan atmosfer ini dimanfaatkan untuk mengetahui perakiraan cuaca, karena tekanan udara itu dapat mengetahui perakiraan cuaca. Contohnya, suatu daerah memiliki tekanan udara rendah akan memiliki kecenderungan cuaca hujan. Hal tersebut dikarenakan sifat udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, yang mana tekanan udara tinggi akan membawa uap air, sehingga ketika berada di tekanan udara yang rendah akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Skala pengukuran tekanan yang kedua adalah tekanan terukur. Tekanan terukur atau yang sering disebut dengan tekanan relatif merupakan suatu tekanan yang dapat diukur menggunakan alat bantu ukur tekanan. Tekanan ini dapat diukur dengan alat bantu, tetapi harus dalam keadaan tertutup. Dapat diartikan bahwa tekanan terukur hanya boleh atau hanya dapat mengukur tekanan tertutup saja. Nah, tekanan terukur ini merupakan tekanan yang diukur berdasarkan tekanan atmosfer, sehingga suatu tekanan atmosfer dalam tekanan terukur itu diberi tanda 0. Tekanan terukur dapat bernilai negatif ataupun positif. Tekanan terukur dapat bernilai positif ketika lebih besar daripada tekanan udara luar dan bernilai negatif ketika memiliki tekanan lebih kecil daripada udara luar. Nah, contoh penerapan tekanan terukur adalah ketika memompa ban. Nah, ketika kita memompa ban, itu pasti ada alat bantu yang melekat pada alat pompa. Nah, alat itulah yang memiliki fungsi untuk mengukur tekanan udara dalam ban agar tidak kekurangan ataupun kelebihan kapasitas. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara tersebut disebut sebagai barometer. Kemudian, jenis skala pengukuran tekanan yang terakhir adalah tekanan mutlak. Nah, tekanan mutlak ini sering disebut sebagai tekanan total, yaitu jumlah dari tekanan terukur dan tekanan atmosfer. Nah, secara sistematisnya itu dapat ditulis dengan P sama dengan PATM atau tekanan atmosfer ditambah dengan P ukur atau tekanan terukur. Nah, tekanan mutlak ini dalam penerapannya digunakan untuk menganalisis kedalaman laut, pengukuran kelembapan, dan analisis gas. Pada sebab selanjutnya ini kita akan membahas mengenai tegangan permukaan zat cair. Tegangan permukaan zat cair didefinisikan sebagai besar gaya yang dialami pada permukaan zat cair per satuan panjang. Nah, tegangan permukaan zat cair ini adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang, sehingga pada permukaan zat cair itu ada tampak seperti suatu lapisan yang elastis. Koefisien tegangan permukaan zat cair ini sama dengan gaya tegangan permukaan per panjang permukaan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada sebuah kawat kecil yang panjangnya 10 cm
kita letakkan dalam permukaan benzen. Kita letakkan dalam cairan benzen. Kemudian, secara perlahan-lahan, kawat kecil tersebut kita tarik sejajar keluar dari permukaan benzen. Lalu, berapakah gaya oleh permukaan benzen pada kawat sebelum kawat tersebut lepas dari permukaan benzen? Nah, ini kan kita sudah mengetahui panjang. Untuk panjang di sini, karena tadi panjangnya masih 10 cm, maka kita ubah menjadi meter. 10 cm menjadi meter, maka hasilnya adalah 0,1 meter. Kemudian yang diketahui lagi adalah koefisien benzen. Koefisien benzen di sini adalah 0,029 Newton per meter. Selanjutnya kita akan mencari berapa gaya oleh permukaan benzen pada kawat. Karena pada masing-masing sisi kawat terdapat permukaan fluida, maka kita kalikan panjangnya dikalikan dengan 2. Jadi 0,1 meter dikali dengan 2, maka panjang totalnya menjadi 0,2 meter. Setelah kita ketahui berapa koefisiennya, kemudian panjang totalnya, kita masukkan ke persamaan. Jadi, untuk mencari gaya yang dilakukan oleh permukaan benzen pada kawat, yaitu gaya sama dengan koefisien permukaan benzen dikalikan dengan panjang total. Jadi 0,029 dikalikan dengan 0,2, hasilnya adalah 0,058 Newton. Saya Nafa Mamluah dengan NIM 2072000022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapilaritas. Pengertian dari kapilaritas ialah kapilaritas merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, dan pipa kapiler. Pengertian dari adesi dan kohesi ialah adesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel zat yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kapilaritas menggunakan rumus H sama dengan 2Y cos theta per rho kali G kali R. Dengan keterangan H merupakan tinggi zat cair, Y merupakan perbedaan tinggi permukaan zat cair di dalam dan di luar pipa kapiler. T merupakan tegangan permukaan. G merupakan percepatan gravitasi. Cos theta merupakan sudut kontak. R merupakan jari-jari penampang pipa kapiler dan rho merupakan massa jenis zat cair. Contoh dari kapilaritas ialah air yang ditumpahkan di lantai dapat dibersihkan dengan kain karena terserapnya air ke dalam kain. Tumbuhan dapat tumbuh karena menyerap air melalui akar. Saat kita selesai mandi, air yang membasuhi tubuh dapat terserap ke handuk. Contoh soal. Berapa kenaikan kapilaritas dengan air dengan temperatur kamar yang terjadi pada sebuah pipa kaca bersih yang berdiameter 2,5 mm jika diketahui tegangan permukaan air di udara sekitar 0,073 Newton per meter? Jawab. H sama dengan 2Y cos theta per rho kali G kali R. H sama dengan 2 kali 0,073 kali 1 per 9810 kali 0,00125 sama dengan 0,012 sama dengan hasilnya adalah 12 mm. Baiklah, materi selanjutnya adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran yang menjelaskan tentang kekentalan sebuah cairan. Nah, cairan sendiri dibagi menjadi dua, ada cairan yang cepat mengalir dan cairan yang lambat mengalir. Contoh cairan yang cepat mengalir adalah air, alkohol, dan bensin. Dan selanjutnya contoh cairan yang lambat mengalir adalah gliserin, minyak, asto, dan madu. Viskositas digunakan untuk menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Apabila suatu jenis cairan yang mengalir dengan mudah, artinya memiliki viskositas yang rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila cairan tersebut mengalir dengan lambat,
artinya memiliki viskositas yang tinggi. Geseran dalam viskositas fluida itu selalu konstan, artinya sehubung dengan gaya geseknya. Pada gas viskositas terjadi adanya tumbukan antara molekul-molekul gas. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit fluida itu untuk mengalir dan benda yang ada di dalam fluida tersebut juga akan sulit bergerak. Dalam viskositas terdapat gaya kohesi antara molekul zat cair. Nah, viskositas zat cair sendiri dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Nah, satuan sistem internasionalnya adalah Ns per M pangkat 2 sama dengan PA dikali S atau yang disebut dengan Pascal sekon. Perlu diketahui bahwa viskositas atau kekentalan itu hanya ada pada fluida yang nyata. Artinya fluida yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada air, pada sirup, pada oli, asap knalpot, dan lain sebagainya. Nah, fluida nyata ini berbeda dengan fluida ideal. Maksudnya, kalau fluida ideal itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Fluida ideal hanya model yang digunakan untuk membantu kita dalam menganalisis aliran fluida. Mirip seperti kita ketika kita menganggap benda tegar. Padahal dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak ada benda yang memiliki sifat tegar ataupun kaku. Faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama ada suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Apabila suhu naik, maka viskositas akan turun, dan apabila suhu turun, maka viskositas akan naik. Hal ini disebabkan karena adanya partikel-partikel cairan yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun kekentalannya. Faktor yang kedua ada konsentrasi larutan. Viskositas dengan konsentrasi larutan itu berbanding terbalik. Suatu larutan dengan konsentrasi yang tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi karena konsentrasi larutan menyatakan jumlah dari banyaknya partikel zat. Semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel semakin tinggi dan viskositasnya juga akan semakin tinggi. Faktor selanjutnya adalah berat molekul solut. Viskositas dengan berat molekul solut berbanding lurus karena dengan adanya solut yang berat akan menghambat atau memberikan beban yang berat pada cairan sehingga dapat menaikkan viskositas. Faktor yang terakhir adalah tekanan. Semakin tinggi tekanan, maka semakin besar pula viskositas yang ada pada suatu cairan. Saya Novela Iga Maharani, NIM 207200027 akan membahas tentang materi hukum Pascal. Apabila pada permukaan zat cair yang diberikan tekanan sehingga terjadi perubahan tekanan, maka tekanan ini akan diteruskan ke setiap titik dalam zat cair itu. Hal ini diungkapkan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 hingga 1662 dan disebut dengan hukum Pascal yang berbunyi perubahan tekanan yang diberikan pada fluida akan ditransmisikan seluruhnya terhadap setiap titik dalam fluida dan terhadap dinding-dinding wadah, yang artinya tekanan pada sebuah titik yang diberikan pada zat cair atau fluida dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair atau fluida tersebut ke segala arah dan sama besar, serta tidak tergantung terhadap orientasi permukaan di sekitar titik tersebut. Secara sistematis, hukum Pascal dapat dituliskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Berdasarkan definisinya, di mana tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan terhadap luas bidang tekannya, yang berarti P sama dengan F per A, sehingga persamaan hukum Pascal dapat dituliskan sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F1 sama dengan
A1 per A2 kali F2, di mana P yaitu tekanan dengan satuan Pascal atau PA yang sama dengan Newton per meter kuadrat, A yaitu luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan F yaitu gaya tekan dengan satuan Newton. Hukum Pascal di atas. Suatu elemen fluida delta A yang terendam dalam fluida statis akan mendapatkan gaya yang konstan yang bekerja pada sisi-sisinya. Berikut penurunan rumus yang dapat membuktikan bahwa tekanan dalam fluida statis sama ke semua arah. Pada gambar tersebut, untuk menentukan komponen X, Y dari P, maka dapat dijabarkan menjadi gambar yang kedua. Bahwasannya sigma Fx sama dengan M kali Ax. Px kali delta Y dikurangi Ps kali sin theta kali delta S sama dengan delta X kali delta Y per 2 kali rho kali Ax yang sama dengan 0. Jadi Px kali delta Y dikurangi Ps kali delta Y sama dengan 0. Sehingga Px sama dengan Ps. Dan selanjutnya sigma Fy sama dengan M kali Ay. Yang selanjutnya Py kali delta X dikurangi Ps kali cos theta kali delta S dikurangi gamma kali delta X kali delta Y per 2 sama dengan delta X kali delta Y per 2 kali rho kali Ay sama dengan 0. Sehingga Py kali delta X dikurangi Ps kali delta X sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah Py sama dengan Ps. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada fluida statis memiliki tekanan yang sama dan konstan dari segala arah atau titik, karena Px sama dengan Py sama dengan Ps. Dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik merupakan salah satu contoh pengaplikasian hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja dongkrak hidrolik yaitu dengan memanfaatkan hukum Pascal, bahwasannya tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama rata. Pada dongkrak hidrolik terdiri dari 3 bagian mekanis, yaitu sistem pengangkat beban, sistem pompa hidrolik, dan sistem pengungkit. Pada sistem pompa hidrolik terdapat 2 buah tabung yang saling terhubung, yang berisi zat cair dan dibatasi oleh katup-katup sebagai pintu sirkulasi zat cair. Masing-masing tabung memiliki diameter dan luas penampang yang berbeda. Pada tabung pertama memiliki diameter dan luas penampang yang lebih kecil. Pada tabung kedua memiliki diameter dan luas penampang yang lebih besar. Selain itu, setiap tabung memiliki pengisap dengan ukuran yang sama dengan diameter dan luas penampang tabung. Sistem pompa hidrolik juga memiliki tabung cadangan yang berisi zat cair dan dibatasi oleh sebuah katup. Prinsip kerja dongkrak hidrolik berdasarkan hukum Pascal. Apabila pengisap tabung kecil ditarik sehingga bergerak ke atas, maka katup pembatas antara tabung kecil dan tabung besar akan tertutup, yang kemudian katup-katup cadangan akan terbuka sehingga zat cair yang berada di tabung kedua akan terkunci. Sedangkan zat cair yang terdapat pada tabung cadangan akan terhisap dan mengisi ruang di tabung pertama. Lalu apabila pengisap pada tabung kecil ditekan hingga bergerak ke bawah, maka katup pembatas antara tabung kecil dan besar akan terbuka serta katup pada tabung cadangan akan tertutup.
sehingga zat cair yang berada di tabung cadangan akan terkunci dan tertekan. Sedangkan zat cair yang ada di tabung kecil akan terdorong masuk ke tabung besar, yang secara otomatis akan mendorong penghisap tabung besar ke arah luar. Pada saat penghisap tabung luar terdorong, maka sistem pengangkat beban yang terhubung pada penghisap tabung besar akan bergerak ke atas. Sementara itu, untuk menurunkan sistem pengangkat beban dilakukan dengan membuka katup yang membatasi antara tabung besar dan tabung cadangan. Proses ini membuat zat cair yang berada di tabung besar akan kembali masuk ke tabung cadangan, sehingga penghisap tabung besar akan tertarik ke bawah kembali. Dengan begitu, dongkrak hidrolik yang luas permukaan tabung yang ditekan kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga akan kecil. Namun karena tekanan atau P sama dengan F/A atau gaya tekan dibagi dengan luas penampangnya diteruskan ke seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil tadi akan berubah menjadi besar ketika cairan menekan ke tabung yang luas permukaannya lebih besar. Oke, lanjut kepada pembahasan berikutnya. Pada makalah tentang fluidostatis kali ini terdapat pembahasan mengenai hukum Archimedes. Nah, di sini awal mula ilmu pengetahuan alam atau IPA di sini merupakan kumpulan pengetahuan, cara penyelidikan dan cara berpikir. Nah, salah satu dari cabang IPA ini adalah ilmu fisika. Nah, fisika sebagai sebuah ilmu memiliki beberapa konsep yang abstrak. Artinya, konsep tersebut data dari imajinasi seorang ilmuwan yang hanya dapat diperjelas secara teoritis, dan konsep merupakan hal yang paling utama dalam pembelajaran fisika. Nah, konsep yang benar dapat membantu pembelajaran dalam menghadapi permasalahan yang kompleks. Lalu, konsep dalam hukum Archimedes ini terdiri dari serangkaian permasalahan yang jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mengandung banyak persoalan yang membutuhkan daya analisis yang cukup kuat, sehingga tanpa fondasi konsep yang benar, pembelajaran yang diadakan dalam pendidikan, siswa akan merasa kesulitan untuk mengutarakan persepsinya secara benar. Nah, lalu untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, pembelajaran yang dilakukan sebaiknya tidak hanya terfokus kepada materi yang secara teoritis atau terhadap konsepnya saja. Banyak penelitian yang mengenai tentang pembelajaran IPA pada bidang ilmu fisika, terutama dengan materi fluidostatis, memberi materi mengenai hukum Archimedes yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa materi ini masih sulit hanya diterima oleh siswa hanya dengan menyampaikan konsep secara teoritis saja. Nah, maka dari itu, dengan adanya praktikum ataupun pembelajaran dengan alat peraga IPA dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran sebagai pendukung keefektifan dalam pembelajaran. Nah, lalu selanjutnya di sini langsung kepada pembahasan mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes sendiri ialah sebuah konsep pada setiap benda yang sering berkaitan dengan zat cair atau fluida, namun lebih kepada hubungan massa jenis dari setiap benda yang saling berhubungan, dan apabila antara itu saling bertemu dan saling bereaksi di antaranya, maka ditentukan oleh massa jenis dari setiap benda yang berkaitan. Lalu di sini di hukum Archimedes terdapat pembahasan mengenai sejarahnya. Nah, awal mulanya hukum Archimedes ini merupakan sebuah hukum yang namanya diambil dari seorang ilmuwan matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur yang berasal dari bangsa Yunani dari daerah Sirakusa yang bernama Archimedes. Archimedes belajar di kota Alexandria di Mesir, dan raja di Sirakusa adalah Raja Herion II yang merupakan sahabat dari Archimedes. Suatu hari, Archimedes diminta oleh Raja Herion II untuk menyelidiki apakah mahkota emasnya itu dicampuri oleh perak atau tidak oleh pembuat mahkotanya. Nah, Archimedes di sini memikirkan masalah ini dengan serius sehingga ia merasa sangat letih, lalu menceburkan dirinya ke dalam sebuah bak pemandian umum yang penuh dengan air. Lalu, ia memperhatikan ada air yang tumpah ke lantai, dan seketika itu ia menemukan jawabannya. Nah, ia lalu bangkit dan berdiri dan berlari sepanjang jalan ke rumahnya dengan telanjang bulat. Setiba ia di rumahnya, ia berteriak kepada istrinya, "Eureka, Eureka," yang artinya sudah kutemukan, sudah kutemukan. Lalu di situ ia mulai mencetuskan yang namanya hukum Archimedes. Archimedes
dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan kota Sirakusa. Meskipun ada perintah dari Jenderal Romawi, Marcellus, bahwa ia tidak boleh dilukai, karena pada saat itu sebagian sejarawan matematika memandangnya sebagai salah satu matematikawan terbesar sepanjang sejarah yang mungkin bersama dengan Newton dan Gauss. Nah, selanjutnya setelah dari sejarah pada hukum Archimedes, di sini langsung masuk kepada konsep hukum Archimedes. Archimedes menemukan sebuah hukum pada sebuah peristiwa yang disebut dengan hukum Archimedes. Dengan bunyinya adalah apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya jatuh ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Nah, maksud dari bunyi itu adalah bisa dibayangkan saja, misalkan air mempunyai volume tertentu, jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan terdesak atau naik. Nah, hal ini akan adanya gaya ke atas yang disebut dengan gaya Archimedes. Lalu di sini konsep selanjutnya yaitu dalam hukum Archimedes terdapat gaya apung yang merupakan selisih antara berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cair. Nah, gaya apung terjadi karena semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Dalam gaya apung dapat dituliskan rumus seperti Fa adalah gaya apung sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, selanjutnya jika volume zat cair yang dipindahkan besarnya V dan kerapatan fluida atau massa persatuan volume adalah Rho, maka besar massa fluida yang dipindahkan adalah M atau massa sama dengan Rho dikali volume, dan besarnya berat fluida yang dipindahkan adalah W sama dengan M kali G sama dengan Rho kali V kali G. Nah, selanjutnya menurut prinsip Archimedes, besar gaya tekan ke atas sama dengan berat benda yang dipindahkan, yaitu adalah sebagai berikut, yaitu Fa sama dengan W sama dengan Rho dikali V dikali G. Dan jika suatu sistem dalam keadaan seimbang, maka rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu adalah Fa sama dengan W Rho fluida dikali volume benda fluida dikali gravitasi sama dengan Rho benda dikali volume benda dikali gravitasi, dan Rho fluida dikali volume benda fluida sama dengan Rho benda dikali volume benda. Nah, selanjutnya berdasarkan bunyi dari hukum rumus Archimedes, suatu benda yang berada di dalam zat cair tergantung pada gaya berat dan gaya ke atas. Maka dari itu terciptalah sebuah 3 hukum turunan dari hukum Archimedes di sini. Yang pertama di situ adalah hukum turunannya adalah benda mengapung. Nah, benda mengapung di sini benda dapat dikatakan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nah, ketika benda terapung, hanya sebagian volume benda yang tercelup ke dalam zat cair, sedangkan sebagian berada di atas permukaan air, sehingga volume benda terbagi menjadi volume benda yang tercelup dan volume benda terapung. Dengan rumusnya adalah volume benda sama dengan volume benda aksen ditambah volume benda fluida, lalu ada gaya apung Fa sama dengan Rho fluida dikali volume benda fluida dikali gravitasi. Nah, lalu karena hanya sebagian yang tercelup pada zat cair, maka persamaan gaya angkat ke atas dan berlaku pada hukumnya atau rumusnya adalah Rho fluida dikali volume benda fluida sama dengan Rho benda dikali volume benda. Lalu selanjutnya, yang kedua adalah konsep turunannya, itu adalah benda melayang. Benda dapat dikatakan melayang apabila massa jenis benda dengan massa jenis zat cair itu adalah sama atau seimbang. Benda melayang akan berada di permukaan zat cair dan dasar. Karena massa jenis benda dan zat cair sama, maka berlaku yaitu adalah Fa sama dengan Rho fluida dikali volume benda sama dikali gravitasi sama dengan Rho benda dikali volume benda dikali gravitasi. Lalu selanjutnya benda tenggelam. Benda dikatakan benda tenggelam dalam hukum Archimedes apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Benda tenggelam akan berada di dasar air, maka berlaku hukum Fa sama dengan Wu dikurangi Wf. Nah, lalu selanjutnya di sini ada benda melayang juga. Pada benda tenggelam, seluruh volume benda tercelup ke atas
pada benda melayang seluruh volume benda tercelup ke dalam air, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan volume total dengan yang didapatkan hubungan persamaan gaya angkat pada benda tenggelam melalui hubungan massa, yaitu adalah rho F dikali volume benda sama dengan MU dikurangi MF. Nah, di sini maaf sebelumnya, di sini sebenarnya adalah benda tenggelam, bukan benda melayang. Nah, lalu selanjutnya di sini adapun keterangan dari rumus-rumus tersebut yang sudah disebutkan. Di sini adalah keterangan-keterangannya dengan FA adalah gaya apung dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, lalu ada gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, lalu ada volume dengan satuan meter kubik, dan seterusnya. Ada di sini, bisa dilihat sendiri. Nah, selanjutnya pada hukum Archimedes, di sini ada contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes itu dapat diketahui atau dapat dilihat apa saja yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini yang termasuk dalam hukum Archimedes atau termasuk kepada materi fluidostatis kali ini. Nah, yang pertama itu ada kapal selam yang termasuk benda melayang karena dia benda tersebut berada di tengah-tengah, tidak berada di atas dan tidak berada di dasar fluida jet cair atau air. Lalu selanjutnya adalah kapal air atau benda mengapung. Dan di sini juga termasuk dalam konsep Archimedes. Lalu ada jembatan ponton atau jembatan apung. Nah, di sini dari jembatan ponton atau jembatan apung ini dapat diketahui apabila massa jenis zat cair ini lebih besar daripada massa jenis benda, yaitu atau jembatan ponton sendiri. Jembatan ponton sendiri memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis air. Mungkin sekian dari hukum Archimedes kali ini. Terima kasih, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.